Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau sore atau malam. Ini bagian kedua dari rekaman video kuliah saya untuk bab 1 kuliah EL 5240 Network Performance dan Quality of Service. Jadi lanjutannya. Bagian kedua yang berjudul Quality of Service Models. Jadi seperti bagian pertama, maka dalam kuliah ini untuk model quality of service ini, Anda penonton ataupun mahasiswa, saya persilahkan untuk download terlebih dahulu bahan yang saya berikan di dalam ResearchGate atau OSF, Open Science Framework. Jadi Anda copy paste ya judul ini, nanti saya tulis di deskripsi judulnya. Ini Anda copy paste ke Google atau Yahoo atau apapun Anda senangnya, apa yang mana terserah ya. Kemudian di situ Anda klik, Anda temukan ya link untuk mengunduhnya. Kalau Anda pelanggan ResearchGate maka Anda bisa pakai ResearchGate. Tapi kalau Anda bukan anggota ResearchGate, Anda tidak bisa mendownload dari situ. Anda download dari Open Science Framework. Jadi kembali ke sini kita teruskan, yaitu kita akan menjelaskan pada kesempatan ini adalah mengenai subbab 1.2, yaitu mengenai quality of service model. Jadi model-model quality of service. Jadi di sini kita gambarkan, ini kita ambil gambar dari ITU. Ya, ini adalah viewpoint ya. Viewpoint dari quality of service ada 4 kotak ya. Nah, ini 4 kotak muter. Jadi ini gimana ini? Mulai dari mana? Nah, terserah, ini tergantung dari mana kita mau mulainya ya. Bisa kita mulai dari mana saja. Tergantung, ini seperti telur sama ayam ini. Orang duluan telur apa ayam? Nah, kalau orang yakinnya duluan telur, yang bahasnya dari telur dulu. Tapi di sini ya kita tidak usah berdebat soal itu. Kita mulai aja lah salah satu. Nah, kebetulan dari buku yang saya karang ini, saya memulai dengan quality of service required by the user ya. Dari kotak itu adalah kita mulai dari quality of service required by the user, yaitu quality of service yang dibutuhkan oleh seorang pelanggan ya. Seorang pelanggan ini membutuhkan ya. Pengguna itu membutuhkan suatu quality of service tertentu. Misalkan yang dibutuhkan oleh pengguna itu, misalkan ya, pengguna ingin internet speednya misalkan ya rata-rata minimal setengah Mbps atau bukan minimal ya, kalau rata-rata kalau rata-rata setengah Mbps. Nah, atau nilai minimalnya 1 Mbps. Wah, kebalik ya. Jadi ini pelanggan yang lain. Pelanggan lain mungkin pingin dia require-nya 1 Mbps, yang lain hanya setengah Mbps cukup. Ada yang tidak cukup, dia maunya 10 Mbps ya, beda-beda ya, itu require. Nah, ini kebutuhan dari pelanggan ya. Itu kalau di dalam internet speed ya. Tapi kalau di dalam sekarang era kuliah daring gitu ya, ini kebutuhan user adalah bisa berkomunikasi secara bersama-sama banyak orang. Nah, misalkan kita dibutuhkan banyak orang. Maka dari situlah kebutuhan orang require ini, quality of service yang require dari the user, maka muncullah quality of service offered by the service provider. Jadi misalkan telco ya, di satu telco di Indonesia, dia melihat ya, dia mengincar kepada calon-calon pelanggan yang dia itu hanya butuh katakan setengah Mbps cukup, misalkan begitu ya. Maka dia tawarkan ke calon pelanggannya, saya menjual ya suatu layanan internet dengan kualitas of service setengah Mbps. Tapi operator yang lain ya, operator kabel misalkan optik, itu dia mengincar kepada calon-calon pelanggan yang kebutuhannya itu lebih besar ya. Ada yang butuhnya minimal 10 Mbps atau 20 Mbps, maka dia menawarkan ya layanan kepada pelanggan dengan kecepatan seperti itu. Nah, ini dalam telco ya. Tapi kalau tadi contohnya untuk service provider, katakan Zoom, ya, WhatsApp dan lain-lain ya, itu ya dalam era pandemi ini ya. Nah, ini kebutuhan orang, misalnya WhatsApp ya, kita perhatikan WhatsApp. Pada saat saya merekam ini video ini adalah tanggal 26 Agustus tahun 2020. Nah, pada tanggal ini beberapa hari yang lalu ya, saya baca di jurnal atau di mana saya baca lupa, itu WhatsApp menawarkan
menawarkan kepada penggunanya bahwa mulai nanti bisa WhatsApp itu dengan komunikasi suara sebanyak 50 orang. Nah, kenapa sih WhatsApp ini menawarkan 50 orang? Karena dia melihat kebutuhan dari orang itu waktu pandemi ini ada kuliah online, ada seminar online ya. Itu muncullah adanya Zoom, ada Google Meet ya, dan lain-lain ini. Dia melihat bahwa sebenarnya kebutuhan itu ada, maka dia kembangkanlah tawaran kepada penggunanya bahwa sekarang bisa 50 begitu. Jadi jaringan telekomunikasi juga demikian ya. Jadi dia menawarkan tergantung. Kalau Pak Telco itu memang mengincar pelanggan yang relatif mampu gitu membayar tinggi, kemudian dia butuhnya tinggi, maka ditawarkan dengan kecepatan yang tinggi. Tapi kalau Telco itu melihat bahwa sangat banyak orang di suatu daerah, itu butuhnya asal aja ada gitu ya, kecepatan rendah tidak terlalu masalah, maka dia tawarkan dengan harga murah di situ, di daerah itu untuk penduduk tertentu dengan sesuai dengan kebutuhannya dari pelanggan ya, dari calon pelanggan atau usernya. Kemudian berikutnya quality service ini adalah quality service yang deliver dari service provider. Jadi tadi ada kebutuhan dari pelanggan, kebutuhan user, kemudian ada yang ditawarkan oleh provider, kemudian ada berikutnya yang ketiga adalah yang di-deliver. Jadi ini beda lagi ya, yang deliver. Yang di-deliver ini biasanya ada syarat dan ketentuan yang berlaku gitu ya, kurang lebih begitu. Jadi tadi di-offer oleh Telco ya. Nah, Telco itu menawarkan misalkan suatu layanan kuotanya sekian gigabyte, kemudian kecepatan speednya adalah sekian Mbps. Tetapi ada tanda bintang, di bawah ada tulisan kecil bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi yang deliver oleh service provider itu bisa berbeda dengan yang ditawarkan. Itu kalau kita percayalah pada service providernya. Kalau service providernya itu kurang baik, ya mudah-mudahan di Indonesia nggak ada, mereka menawarkan suatu quality service, tetapi ternyata yang di-deliver beda. Nah, ini bisa jadi ya. Ini adalah kewajiban dari regulator untuk menangani ini ya, di negara-negara tertentu itu kewajiban dari masyarakat kepada dari dibantu regulator, dibantu oleh pemerintah untuk memperhatikan ini, apakah si telco atau service provider mendeliver sesuai dengan apa yang ditawarkan. Jadi misalkan tadi WhatsApp menawarkan 50 ya sekarang ya. Ini baru berapa hari, saya belum pernah coba. Dulu sekali kan mereka hanya untuk bisa 2 orang ngomongnya dengan WhatsApp, kemudian ditambah jadi 4, kemudian 8. Terakhir yang saya bisa pakai itu 8, sekarang jadi 50. Nah, apakah benar dia deliver seperti itu? Ternyata kita pakai 50 nggak bisa. Nah, bisa jadi gitu ya. Jadi ini yang deliver. Kemudian terakhir itu adalah quality of service experience by the user. Quality of service experience by the user. Jadi ini ada QoS ya. Tetapi dalam buku-buku lain atau buku-buku saya dalam buku saya juga ada bab lain ini saya tidak menggunakan istilah ini karena terlalu panjang ya. Jadi memang sama saja QoS atau langsung QoE aja ya. Quality of experience. Jadi S-nya ini nggak perlu ya. Quality of experience. Ya, karena quality of service experience jadi quality of experience by the user. Jadi ini sama aja. Ini adalah yang dirasakan oleh pelanggan. Jadi tadi ada kebutuhan pelanggan, ada yang ditawarkan oleh operator, ada yang di-deliver. Tetapi yang dirasakan pelanggan bisa beda-beda. Nah, ini kenapa? Tergantung banyak hal. Ya, kenapa? Satu pelanggan dan pelanggan yang lain berbeda, itu otomatis ya. Jadi si telco mendeliver ya kecepatan mampu dia tawarkan sampai misalkan optik itu bisa sampai 100 Mbps. Tapi pelanggan tertentu saya memang membayar hanya untuk 5 Mbps. Jadi saya rasakan maksimum 5 Mbps. Itu kalau betul ya, itu ya yang kita rasakan. Jadi ada hal lain yang bisa menyebabkan user ini experience-nya itu bisa lebih buruk dibanding yang di-deliver. Misalkan kita menggunakan gadget, handphone, atau komputer yang dia itu banyak virusnya misalkan, atau memorinya udah penuh ya,
Jadi kecepatan menjadi lebih lambat dan seterusnya ya di dalam hubungan. Jadi komunikasi menjadi yang terasa buat kita, service menjadi lebih buruk gitu ya. Bisa jadi terjadi seperti ini. Jadi quality of experience. Jadi dalam bab-bab berikut dari kuliah ini saya akan membicarakan dua hal ini yang terpenting, quality of service dan quality of experience. Nah, ini ada berikutnya dalam bab 1.3 mengenai practical user perception ya, tentang quality of service dan operational performance ya. Jadi quality of service ini sebenarnya ada masalah network performance, ada non network performance ya, itu intinya. Jadi kalau kita gambarkan lebih teliti, nanti kita lihat ada lagi yang lain. Jadi di sini berikutnya adalah ETSI. Nah, ini quality of service dari ETSI ya. Nah, ini kalau tadi di bagian pertama dari kuliah kita di bab 1 saya membahas mengenai quality of service aspek dari ITU, tadi ada 4 ya. Kalau ETSI ini membaginya jadi 5. Jadi beda lagi. Jadi beda sudut pandangnya. Jadi dalam ETSI quality of service itu yang pertama disebut network availability. Jadi ketersediaan jaringan. Jadi jaringan itu bisa beroperasi. Jadi di sini itu ukurannya gimana? Ukurannya ada di operator. Operator itu BTS-nya jalan, Node B-nya jalan, yang semuanya core network-nya jalan, beroperasi, bukan jalan-jalan ya. Jadi dia bisa, dia ada diukur, dia bisa ya. Jadi itu network available. Jadi available network-nya itu available. Nah, itu adalah yang pertama. Tetapi network available itu belum tentu terakses ya. Ada network accessibility. Nah, network accessibility ini adalah ketika user atau pelanggan itu bisa mengakses jaringan. Jadi kita punya handphone ya, misalkan gadget kita handphone, kemudian di situ ada kita berlangganan pada SIM card kita salah satu telco. Nah, di telco itu kita ada sinyalnya ya, dapat sinyal, istilahnya network accessibility itu dapat sinyal untuk telco tersebut. Oh, ada sinyal berarti kita terakses. Nah, itu artinya kita bisa mengakses. Nah, belum tentu yang available itu semua terakses ya. Bisa saja kita tidak bisa mengakses karena input kita yang mengalami error ya. Jadi bisa juga. Jadi ada hal-hal lainnya. Jadi di sini kalau terakses network pasti networknya available. Tapi kalau networknya available belum tentu terakses. Jadi ini urutan pertama available networknya, kedua terakses networknya ya. Jadi kalau di gadget itu berarti ada, kalau untuk handphone itu untuk telco kita ada garis-garisnya, 1 garis, 2 garis, 3 garis, 4 garis dan seterusnya. Itu makin banyak garisnya katanya sinyal makin kuat ya, terakses makin kuat. Kemudian tingkat ketiga adalah service accessibility ya. Jaringan available, jaringan terakses, tapi belum tentu servisnya bisa digunakan. Nah, misal gini, handphone kita kita dapat sinyal kuat ya, wah terakses. Nah, kita memakai telepon nggak bisa, nah berarti tidak bisa terakses servis teleponnya. Nah, atau juga gini, kita 4 garis ya, sinyalnya kuat, tapi nggak bisa buat internet karena tidak ada tulisan 3G, 4G, 2G di dalam handphone kita, tidak ada gambar lambang itu. Jadi service internetnya tidak terakses. Jadi di sini service accessibility. Dan keempat ya, setelah network itu available, yang available itu ternyata buat pelanggan-pelanggannya adalah terakses. Kemudian pelanggan-pelanggan itu bisa mengakses service-service layanan, dia bisa mengakses. Ukuran keempat adalah integrity, service integrity. Jadi kalau sudah service itu terakses, ada lagi integritasnya. Jadi integritasnya itu adalah misalkan di dalam hubungan teleponi, VoIP ya misalkan, itu quality dari sound quality. Quality dari pembicaraan kita ya dalam VoIP itu. Jadi itu service integrity. Kemudian video quality. Jadi kalau kita service kita misalnya streaming video ya, kualitas videonya itu adalah service integrity. Dan kelima adalah service retainability. Jadi memang empat-empatnya sudah terjadi ya, misalnya service network available, network terakses, kemudian service terakses. Kemudian juga service itu integrity-nya bagus ya. Tapi yang kelima ini juga menentukan, yaitu service retainability. Jadi keberlangsungan secara terus-menerus ya. Kita bisa telepon ya. Kalau bisa telepon, service sudah terakses ya. Kemudian terintegritas, suaranya bagus, tapi 1 menit kita telepon putus.
Nah, tidak retainable gitu. Internet, wah internet kita streaming, waduh bagus gitu ya. Tiba-tiba tas putus, waduh ini berarti tidak retainable. Jadi kita keberlangsungan secara terus-menerus. Dan berikutnya di dalam buku ini ada mengenai pembagian customer satisfaction, ada quality service technical, quality service not critical. Nah ini ada di buku yang saya copy, yaitu dari Etsy, itu menuliskan gini. Tapi sebenarnya ini bukan quality of service dalam pengertian, tapi quality of service experience ya. Ini quality of experience itu atau QA, QE ya, QOE ya bahasa Indonesianya, kita baca dalam orang Indonesia QOE, bukan QS sebenarnya. Nah QOE ini ada dua bagian, yaitu technical, ada non-technical. Ini yang gambar ungu ya. Dan yang technical ada dua, network performance, ada terminal performance. Jadi secara teknis, quality experience ini tergantung kepada network performance, pada kinerja dari jaringan telkonya, tapi juga tergantung pada terminal, pada gadget kita ya. Kalau gadget kita makin bagus, itu memang secara teknis bisa menerima, kita bisa merasakan kualitas dari layanan itu lebih baik. Dan ada juga non teknis. Non teknis ini point of sale, juga ada customer care ya, customer care. Jadi meskipun quality of service secara teknis bagus ya, tapi experience dari customer bisa menjadi jelek. Misalkan dia mengalami gangguan melalui hambatan di dalam komunikasinya, kualitasnya mungkin tidak baik, kemudian dia menghubungi, mengkontak customer care ya. Ini sering ini telco ya, kita menghubungi customer care, bayar lagi ya, waduh customer care bayar ya. Dulu itu aturannya nggak boleh bayar, harusnya free ya. Kemudian udah bayar, terus nggak puas lagi kita terhadap protes kita, misalkan begitu. Mudah-mudahan di Indonesia nggak ada ya kayak gitu. Nah ini maka customer care menentukan. Jadi kalau customer care itu dari suatu telco atau service provider itu baik ya, dia jam dia bekerja dengan baik, dan setiap keluhan itu dilayani dengan baik, maka kualitas experience itu jadi baik. Nah gitu ya. Jadi meskipun kualitas service dari suatu telco lebih jelek dibanding kualitas service telco yang lain, tapi gara-gara customer care dari telco tersebut lebih baik, maka orang merasakan kualitas experience itu menjadi lebih baik. Ya, ini harus diperhatikan oleh telco ya, tapi telco mengerti lah ini, mudah-mudahan mereka ngerti. Kalau nggak ngerti kebangetan, tapi kita sebagai pelanggan, sebagai orang awam, kita mendudukan diri sebagai user, sebagai customer, kita harus paham ini ya. Kemudian berikutnya adalah mengenai GSM, dari GSM ya, Quality of Service GSM Association ya. Ini saya kira nanti bisa Anda pelajari sendiri. Jadi saya hanya sedikit singgung di sini, adalah dari ITU dan ada dari Etsy. Sementara GSM Association tadi di depan ada 3GPP, ini tidak saya di sini karena keterbatasan waktu. Dan berikutnya Telecommunication Network Topology akan kita bahas pada bab bab 2 ya. Jadi kita bab bagian 3 dari bab 1 kuliah EL 5240. Jadi dalam bagian ketiga video tersebut lanjutannya kita akan bahas mengenai network topologi. Dengan demikian saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Wassalamualaikum.